Perdana Menteri Jenderal Uni Amokoiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa. Pernyataan akan diberikan kemerdekaan Indonesia ini diwakilkan oleh Teno Haikal kepada Insinyur Soekarno pada tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Jepang Kaiso menyatakan kepada seluruh masyarakat dunia timur, saya gembira dan sangat terharu mengingat kemuliaan dan kebijakan Budi CFM yang tidak terhingga, serta menyatakan terima kasih atas kebijaksanaan dan keberanian prajurit-prajurit bala tentara dan atas keikhlasan pegawai pemerintah bala tentara berjuang mati-matian memenuhi kewajiban dan mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu kemerdekaan. Terima kasih. Paduka Yang Mulia Teno Haikal, dengan hati yang senang kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami memuat rasa terima kasih yang hikmat-hikmatnya pada Yang Mulia Teno Haikal, dan pemurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya memperkenankan rasa terima kasih kami. Hansa! 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 Kemudian dibentuk BPUPKI pada 29 April 1945, diketuai oleh Dr. Rasiman Widyodiningrat dengan semula anggota berjumlah 70 orang. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1940. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncang dunia. Merdeka! Oleh karena itu, kita akan membahas landasan bangsa Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Rajiman Widyodiningrat, dengan ini membuka rapat ini. Saudara-saudara sekalian, mohon ketenangannya. Jika ada memiliki saran yang bagus, silakan laporkan kepada forum. Silakan. Saya mempunyai usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Sejarah Indonesia juga merupakan negara yang paling besar apabila bersatu. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar negara untuk mengakomodasi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya setuju dengan Subarjo. Kita negara Indonesia membutuhkan suatu ideologi untuk mempersatukan segala perihal. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengarkan usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman-rangkuman. Menurut saya, dasar-dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut sebagai dasar dan asas negara. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Oh iya men, saya akui kata-kata Bung luar biasa. Tapi Bung, bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Bung sendiri Islam kan?
Oleh sebab itu saya meyakini Indonesia harus berlandaskan Islam. Terima kasih. Benar itu, Bu. Islam dijadikan sebagai landasan Indonesia. Takbir! Apa kau tidak dengar perkataan Tuan Agus Salim tadi? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan tentang kelompok ada saja yang dipentingkan. Saya setuju denganmu, Yamin. Menurut saya ibadah sudah bagus menurut unsur ketuhanan yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, di mana kebudayaan Indonesia sangat beragam. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kalau rapat seperti ini, maka tidak akan berjalan secara efektif. Dan kondisi rapat seperti ini, sidang akan dilanjutkan besok dengan sudah menemukan ide-ide yang sudah bagus. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tempo hari kita sudah berkumpul di sini melaksanakan rapat, namun belum menemukan mufakat. Untuk itu, hari ini kita akan berkumpul lagi untuk membahas dasar negara kita. Saudara-saudara, tempo hari kita telah menemukan usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Bu Yamin tentang ketuhanan masih menimbulkan masalah yang cukup rumit. Saudara-saudara sekalian, apakah ada gagasan yang lain dari saudara-saudara tersebut? Silakan yang ingin mengusulkan pada forum. Saudara-saudara sekalian, menurut saya tidak ada gunanya lagi kita mempermasalahkan agama, karena semua agama hanya menuju kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu kita tidak usah lagi mempermasalahkan tentang agama. Menurut saya masih banyak permasalahan yang harus kita bahas. Terima kasih. Saya tetap meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamakan dengan bahasa itu. Indonesia adalah Islam, Bu. Kalau Bu memang bertindak demikian, mengapa Bu tidak membentuk kelompok sendiri dengan kelompok Bu? Kita di sini untuk membentuk sebuah negara yang merupakan sebuah konsensus. Jika Bung tidak ingin menyampingkan ego Bung, silahkan, pintu keluar ada di sana. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai dasar negara kita tercinta, bangsa Indonesia. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Mufakat dan demokrasi. 3. Keadilan sosial. 4. Kekeluargaan. 5. Musyawarah. Terima kasih. Bu, mengapa mufakat dan musyawarah itu dipisahkan, tidak digabungkan, padahal keduanya saling berkesinambungan? Dan juga Supomo tidak membahas tentang masalah Tuhan, padahal masalah Tuhan itu penting dan harus diikutsertakan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kenapa rapat masih mementingkan kepentingan kelompok seperti ini? Maka rapat tidak akan pernah selesai. Maka saya tunda rapat ini sampai besok. Dan saya berharap rapat besok tidak mementingkan kepentingan seperti ini dan menemukan landasan negara kita. Hari ketiga sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada sidang ini juga dibentuk panitia kecil atau panitia 9. Terima kasih sudah tenang.
bahas. Kita masih belum bisa menghasilkan dasar negara kita Indonesia. Setiap kelompok masih sangat terpaku pada kelompoknya masing-masing, masih punya kepentingan masing-masing. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan apa yang saya pikirkan sebagai dasar negara Indonesia. 5 poin yang akan saya bacakan sebagai berikut. Rakyat Indonesia pernah dijajah Belanda dan negara Jepang, tetapi jangan pernah lupa betapa sulitnya bertemu bersama mereka. Akhirnya kita dapat bersatu tanpa mempedulikan segala macam perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Bukanlah suatu persoalan Indonesia. Mari kita lanjutkan semangat tersebut. Kita lanjutkan dan kita wariskan semangat kesatuan kita sebagai semangat Indonesia. Itulah bukti pertama, satu kebangsaan Indonesia, tanah air Indonesia. Lalu bangsa Indonesia adalah bangsa yang baru lahir, yang masih perlu belajar dari segenap dan semua bangsa yang telah mendahului kita, dan juga untuk berpartisipasi semua kegiatan dunia politik, ekonomi, dan hal-hal lainnya. Itulah poin kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan. Yang ketiga, bukan untuk selalu merembuk dan membicarakan segalanya masalah yang ada untuk mencapai suatu musyawarah, seperti yang saudara-saudara telah mengemukakan sebelumnya, yang mempunyai gagasan menyampaikan setuju, menjalankan, dan yang harus tidak, tepat, toleran. Maka itulah ciri khas bangsa kita, dan itulah poin ketiga. Kita mufakatkan dan demokrasi selanjutnya. Seperti kita ketahui betapa menderitanya bangsa kita selama bertahun-tahun ini. Sungguh lama kita dijajah, sungguh lama kelaparan, sungguh lama mereka menderita. Itulah poin keempat dari milik saya, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua ini beragama, bukan? Kita semua ini harus mempunyai sebagai manusia, yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang hanya berasaskan dalam satu agama saja, tetapi Tuhan sangat universal, bisa diterima segala kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempunyai kepercayaan agama masing-masing. Itulah poin kelima, ketuhanan. Semua itu saya namakan Pancasila, dan dengan dasar itu kita semua bisa melalui seluruh tantangan sebagai bangsa yang merdeka. Tunggu sebentar, bagaimana dengan pembahasan kita terkait dengan orang-orang bagian dari kami yang menginginkan bahwa landasan Indonesia harus berdasarkan Islam? Terima kasih. Bolehkah saya berpendapat? Baiklah, dipersilakan kepada Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu rakyat ini digunakan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung pembahasan kali ini belum menghasilkan rumusan yang diterima semua pihak sebagai dasar negara, bagaimana jika dibentuk lagi panitia kecil yang bertugas untuk menyelesaikan masalah ini? Karena banyak sekali tugas kita yang belum selesai, seperti yang membahas masalah keuangan, ekonomi, wilayah negara. Baiklah, siapa yang ingin ikut dalam badan ini? Namun jangan lupa akan tugas kita yang harus diselesaikan secepatnya dan harus dirundingkan pada rapat yang akan datang. Dan terima kasih atas nama Bung Karno dan Bung Tomo. Dan dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Dalam masa peralihan tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia yang semulanya panitia 9 dan anggota BPUPKI mengadakan pertemuan dan membuat sebuah dokumen yang disampaikan pembukaan dasar negara. Di lain waktu dan tempat, melalui sidang tak resmi BPUPKI, rancangan tersebut diterima baik oleh anggota BPUPKI. Pada sidang resmi kedua ini, Ketua dan anggota BPUPKI memutuskan untuk membentuk beberapa panitia kecil yang memiliki tugas berbeda agar kinerja mereka terstruktur dan tepat sasaran. Panitia kecil yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Pembela Tanah Air diketuai Raden Adikusno Djokro Sujoso.
Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 14 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI. Dipersilakan kepada Ketua, Panitia, dan perwakilannya untuk menyampaikan hasil kinerjanya selama ini. Silahkan. Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota-anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Kimo Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 4. Bendera nasional Indonesia adalah sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Terima kasih. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik, dan wilayah Indonesia melihat ini seluruh kepulauan Indonesia.